Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Minggu semuanya untuk seluruh keluarga Indonesia. Lagi kumpul-kumpul keluarga ya, lagi senang-senang pastinya. Nah, hari ini saya dengan Pojok Syahnas ingin memberikan sebuah inspirasi apa ya? Inspirasinya tentang bagaimana menjaga kesehatan jiwa anak-anak kita. Mau? Oke. Kalau gitu kita ngobrol dengan dua orang. Yang pertama adalah dengan, karena yang kita bicarakan ini adalah remaja. Bagaimana menjaga kesehatan jiwa remaja. Hai Kak. Apa kabar, Bu? Kangen. Bang, juga. Hai, Pak. Ada Bapak. Ada Bapak. Rambutnya lucu Hal, banget sih. Utrit begitu Pak. Pak, kan jangan biar ini. jangan dinaikin dong, diturunin. Tren. Nggak ada tren Kan utrit. tren. Ada kayak gitu. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lils Mulia dan juga semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baiklah, sekarang kenapa saya, Pru dan Gilang ada di hadapan Anda semuanya? Karena hari ini adalah, Pru tahu nggak, Bapak tahu nggak bahwa hari ini tanggal Apa? 10 Oktober 2018 waktu Indonesia ya, bukan waktunya Kanada. Kalau Kanada kan sehari sebelumnya. Jadi 10 Oktober itu diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Begitu. Jadi young people and mental health in a changing world gitu ya. Dunia kan berubah nih, Pru, gitu. Sekarang apalagi ditambah pandemi seperti ini, kemudian rasanya Pru bisa berbagi inspirasi kepada semua. Kenapa sampai detik ini hampir 3 tahun nggak ketemu Bapak Ibu, belum gila. Nauzubillah min zalik ya, jangan sampai. Tapi bagaimana? Mungkin udah sedikit. Jangan. Jadi bagaimana caranya menjaga kesehatan jiwamu sebagai anak remaja? Ayo, Pro dulu, baru nanti Bapak. Silakan. Kalau kakak itu selalu sibuk kuncinya. Kakak beruntung bisa di tim Dage Softball yang mengambil waktu kakak tuh banyak banget. Kakak latihan 5 kali seminggu atau sekitar 5-6 kali seminggu. Hari Minggu kakak cuma bisa baru tes. Edan. Pantesan lu gak pacaran-pacaran, lu sibuk aja sama softball. Iya, apa cowoknya ya? Cowoknya mana? Nah, satu tim Emang cowoknya siapa? ngaco. Terus ya jadi kakak sibuk. Karena kakak sibuk, kakak tidak memikirkan ada waktu memikirkan kakak kesepian atau kakak kangen keluarga. Mungkin baru kepikiran. Tapi hari Minggu pun biasanya kakak diajak jalan sama teman-teman kakak. Jadi karena mereka tahu kakak sendirian di sini, teman-teman Iya. kakak ngerangkul kakak biar aku nggak kesepian. Jadi kita fun. Oke. Nah, jadi sebetulnya selama seorang remaja itu sibuk, maka dia punya mental yang atau jiwa yang sehat dalam perubahan dunia seperti saat ini, gitu Kakak? Mungkin menurut aku tidak seperti itu juga karena biasanya anak-anak yang sibuk, yang seumuran kakak, mereka bisa stres dan mereka bisa menjadi gila. Biasanya kayak gitu. Oke. Karena mereka Oke. menurut kakak tuh generasi kita tuh pressure-nya beban sebagai generasi sebelumnya. Dengan dengan sisi dengan impact social media sekarang dan apapun itu pandemi, menurut kakak tuh generasi kakak tuh pressure. Oke, Kak, suaranya putus-putus, pakai earpiece deh supaya nyambungnya enak, Kak. Sekarang malah nggak kedengeran apa-apa, iya nggak sih Pak? Kita cuma ngeliat anak kita kumat kali aja. Udah tahu dia Tadi kedengeran. itu kebiasaannya si Pru tuh. Udah tahu kita mau ketemu
ketemu ngobrol, bukannya disiapin semuanya. Aduh, hoyong dikadek ku aing sih ya. Dengeran nggak? Sekarang udah. Kedengeran dong, gitu. Nah. Siap, makanya kalau ngobrol. Iya. Nah, jadi gini loh, Bapak sama Ibu itu Bubu tuh berpikir bahwa banyak banget nih remaja-remaja yang mesti diselamatkan Pru di Indonesia. Memang sih perubahan pertama yang harus dilakukan dari kami pihak orang tua. Akan tetapi kan kayak Pygmalion Effect ya, tektokan gitu loh dampaknya. Kalau misalnya kami berubah ya anaknya juga mesti melihat perubahan itu, kemudian dia semangat untuk berubah juga. Ngelihat anaknya semangat berubah, orang tuanya juga semakin semangat untuk melakukan kebaikan. Kan begitu ya, kayak Pygmalion Effect, tektok, 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 begitu ya. Nah, jadi kalau menurut Bapak, kalau kondisi kayak begini gimana? Kan banyak nih Pak, nih keluarga ya termasuk keluarga kita kali Pak, status punya Bapak gitu ya. Akan tetapi rasanya juga kurang berbapak kali karena Bapak sibuk main drum dulu gitu loh. Aku juga status punya anak namanya Pru, tapi secara pengerjaannya juga nggak selalu aku bisa dekat sama Pru karena kita beda benua dan kamu sibuk banget gitu ya. Nah ini supaya kita menjadi 3 orang sehat dalam hubungan kita nih bagaimana ceritanya? Bapak dulu deh. Ya, hubungannya supaya sehat juga sama sebetulnya kita melakukan kayak si Pru juga, anak tercinta kita. Bayangkan kalau nggak sibuk akan nangis-nangis, kita juga akan kangen-kangen. Tiap hari pasti mikirin Pru. Gimana bangun pagi mikirin. Bukan Bapak nggak mikirin, Ibu nggak mikirin, pagi-pagi nggak nelfon, mikirin, tiap hari juga. Bapak juga kadang-kadang, kalau untuk menyenangkan Bapak, kadang-kadang sering, bukan kadang-kadang, sering menceritakan Pru ke orang lain. Padahal itu untuk pengisian kesenangan Bapak. Gitu. Pasti banyak yang menanyakan sama Bapak. Kalau ada yang menanyakan sama Bapak, tuh Bapak senang gitu. Gimana Pru? Bapak bikin ceritanya yang panjang itu biar senang. Si Pru gini loh, si Pru gini. Nyombongin anak ya, nyombongin anak. Bangga banget sama kakak. Enggak, iya, enggak nyombongin. Enggak nyombongin. Bapak sama Bubu tuh kalau ngomong mengenai kakak tuh realistis banget. Yang jelek dikasih tahu jelek, yang benar dikasih tahu benar, yang kurang dikasih tahu. Jadi kami juga suka ngegibah loh mengenai Pru gitu. Lu tahu nggak anak gue ya? Anak gue teh udah umurnya 19 tahun mau 20 tahun. Gila itu anak masa nggak punya otak ya? Itu tuh suka diomongin juga. Mak, gue sih kayaknya umur 20 gue punya pikiran, kenapa dia enggak ya? Itu mah diomongin gitu loh. Enggak sugar mouthing. Kakak inget ada interview di mana interviewernya nanya, bangga nggak sama Pru? Enggak, saya belum bangga. dan kakak baru nonton interview itu pas udah kapan gitu baru akan nonton flashback lagi tuh sesi ibu. My goodness. Oke. No, semua itu menanyakan sama Bapak, Gil, anak lu perginya umur berapa ke sana? Selalu gitu. Pertanyaan yang membosankan, tapi mereka selalu curious gitu. Umur berapa, Gil? Lo lemparin ke sana. Iya. 15 sudah tahun. Gitu, jawabannya langsung. 15 tahun. Tunggu, tapi Bapak memberikan jawabannya. Tunggu, ini keinginannya dia awalnya. Iya. Bukan keinginan gue. Bapak juga nggak ngizinin waktu itu. Bapak bilang, bukan nggak ngizinin. Nggak ngizinin. Bapak, tapi bener kan Bapak nggak ngizinin kan ya? Ya kan? Bapak ngizinin. Ini ada beberapa yang menyapa-nyapa dulu ya. Hai Intan, apa kabar? Kemudian ada Diana Rosa. Ada Kang Suhendi, Kang Suhendi juga. Iya, ada Pulkam Tomohon, orang Tomohon nih. Dari New York. Oh, oke. Nah, ini mesti diluruskan ya ceritanya ya. Gilang bukannya tidak mengizinkan Pru merantau di umur 15 tahun. Dia cuma nanya,
Yakin, Pru, kamu bisa? Nah, terus dijawab sama anaknya yang sok tahu ini. Bapak yakin aku nggak bisa? Begitu. Bapak enggak, Bapak Bapak nggak yakin? enggak, Bapak bilang, Bapak nggak yakin kalau aku bisa gitu. Iya, cuman Bapak dibalik nggak aja. yakin Jawabannya kalau aku apa? bisa. Jawabannya apa coba? Jawabannya Bapak. Jawabannya apa, Ki? Jawaban Ah, kakak. Waktu ingat nggak? dibilang, Jawaban kakak. Enggak, kan aku bilangnya, Bapak kan yang bilang, Bapak yang nanya. Kamu yakin? Terus aku jawab, Bapak nggak yakin sama kakak. Terus Bapak bilang, tanggung jawab ya, gitu. Iya. Nah, itu artinya ngizinin apa enggak? Ngizinin dengan ada, oke, ini yang kamu pilih, ada tanggung jawabnya. Iya. Iya. Karena setiap orang tua yang sehat mentalnya ya, gitu ya, yang gak gila, itu juga stres kali jauh dari anak umur 15 tahun. Gimana coba remaja, individu yang lagi mengalami perubahan transisi, pindah sekolah, nerusin kuliah, ninggalin rumah. Kalau perlu stres, Nah. bakalan nanti kayak Pygmalion Effect. Kamu stres, bubu stres, bapak stres, kenanya lagi kedua adikmu. Nanti kena ke PI, nanti kena ke AF, nanti kena ke Sofyan, semuanya disemprot gara-gara kakak stres gitu loh. Kan itu kan panjang urusannya, Bro. Iya. Nah, pertanyaan. Tapi kalau nggak ada teknologi kayak gini, nggak berani, Bapak. Jawabnya nggak berani. Kalau nggak ada Iya. teknologi kayak begini nih sekarang. Iya. Nah, Bener, kakak juga nggak berani kalau nggak ada teknologi seperti ini. Ngapain lo Iya. surat, menyurat, terus 2 bulan baru datang suratnya. Terus bisa jadi itu surat tuh hilang. Lu nggak usah nulis surat deh, Bo. Lu nggak usah nulis surat ya, Bo. Tulisan lu jelek, gua kagak bisa baca. Oke. Enggak, tulisan kakak jelek. Tapi kenapa bisa bikin ibu nangis? Oh iya betul. Ah. Kalimatnya bagus. Kalimatnya bagus, kan? Kalimatnya bagus, tapi tulisannya jelek. Lu kalau makin capek, tulisan lu kayak ketiup angin, kedoyong-doyong. Oh, ibu ingat kelas Makin 2 siang SD makin nggak? doyong-doyong. Apa? Ibu ingat kelas 2 SD nggak kakak tulisannya kayak gimana? Zret. Iya. Tulisan dicecek kayak Gilang. Aduh ya Allah, Gilang sama Pru sama-sama. Set, kayak begini Gini, nih. tulisannya. Ah, begini nih. Ini Begini. apa sih gitu nggak bisa kebaca, tapi pada saat udah bisa Kalau- terbaca emang tulisannya bagus isinya. Iya. Jadi jawab, Kak, yang tadi jawab, belum dijawab. Apa? Bapak jangan teriak-teriak, kedengeran sama tetangga, malu. Pelan-pelan ngomong, kaget tahu. Ya. Padahal lebih kenceng kamu dari tadi. Masa sih? Oh iya ya. Aku nggak dengar. Aku nggak sadar kok. Sampai anjing itu pada teriak-teriak tuh. Orang yang lagi main golf, oh itu Syahna. Kurang ajar. Tunggu, Ayo, Kak. jawab dulu tuh Bapak nanya. Apa Bro, kan pertanyaannya? nggak banyak nih remaja. Tadi nggak banyak remaja yang ngalamin seperti kamu gitu ya Pak. Umur 15 tahun merantau, pindah benua, bukan hanya pindah kota loh, pindah benua, tinggal sendiri, kos gitu ya. Kemudian apa nih yang kamu mau bagi supaya remaja yang lagi mengalami perubahan transisi gitu ya, jadi mengalami transisi jiwanya, kan bisa baik bisa enggak gitu ya, tergantung lingkungannya. Apa yang mau kamu sampaikan supaya mereka waras, supaya mereka tetap bisa menjaga impiannya, supaya jangan tidur mulu, bangun kalau mau impiannya terwujud. Tah, eta kumaha. Milih temennya, kalau kakak sih milih temennya yang bener, yang setujuan. Kamu impiannya mau apa? Nyari temennya yang sejalan gitu. Karena dan drive-nya mereka harus tinggi sekali seperti kamu. Jadi kamu kepacu. Oh, jadi jangan milih yang beracun gitu ya. Yang toxic gitu katanya. Iya, gitu. Karena teman-teman yang beracun itu nepa gitu kan. Kita ketularan juga. Oh, baik-baik. Ini ada Rene nih, Pak, lagi nonton. Hai.
Hai Ya, Rene. Rene di New York. Oke, New Wow, York. itu teman bapak baik betul di New York ya. Kalau Iya. kamu ke New York ke tempatnya dia ya. Oke. Sip. Nah, ini Ya. pertanyaannya karena Om Rene ada di sana gitu ya. Jadi Tante Pru takumaha gitu masa depannya. Nggak mau pulang-pulang ke Indonesia. Mau nerusin sekolah terus di sana sampai jadi profesor. Aku mah Keren banget kalau aku bisa jadi profesor ya. kalau punya impian mah kudu tinggi atuh Pru. Jangan pendek-pendek. Ini orang gratis ngimpi. Rugi. Kalau sejauh ini pulang. Tapi Kalau harus Nah, ngambil tapinya nih. iya, tapi harus mengambil ilmu sebanyak-banyak ya selama aku di sini. Kalau aku pulang sekarang, buat apa aku umur 15 tahun pergi terus baliknya sama aja. Jadi mau ngambil master dulu di sana baru Iya, pulang. baru Terus pulang. ngebantuin teman-teman softballnya kamu se-Indonesia untuk bisa dapat jalur yang sama seperti kamu, kayak gitu. Kalau kakak mempunyai kesempatan itu, mari kita lihat. Baik. Kalau kakak punya Mari kesempatan kita seperti itu, baru kakak balik. Oke, ini Om Nando fotografer nggak diajak ke sana, Pru? Foto-foto apa kek di sana kan banyak pemandangan yang bagus di Kanada. Tuh Om Nando lagi nonton. Om Nando nggak mau fotoin jadi fotografernya tim aku, lagi nyari nih kita. Yang bener loh. Nando, tuh daftar, Ndo. Iya. Ndo, cepet daftar, Ndo. Kamu tinggal di Kanada, tinggal di Burnaby. Enggak, jadi personal fotografernya aku. Ya, Pasti Nando sekarang gitu pasti. Mau gitu. Mau pasti Nando gitu. Baik, Mbak Alindra Saraswati, terima kasih sudah nonton. Kita lagi ngobrolin apa? Karena begini nih, hari ini kan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ya, yang tepat tanggal 10 Oktober 2018. Kami juga bukan ahli jiwa karena kami tidak akan berteori, tapi kami akan berbagi cerita bagaimana caranya menjaga kesehatan jiwa buah hati kita, khususnya anak-anak remaja. Nah, ini kan mesti walk the talk ya. Jadi apa yang diomongin ya itu yang dialamin dan dikerjakan. Nah, jadi pada kasus yang tidak dikenali dan dikendalikan nih, Pru, remaja tuh banyak banget mendapat atau mengalami mental illness. Tapi kan sekarang ada tadi Bapak bilang ya teknologi komunikasi tuh yang maju pesat, ya bisa nambah. Ada dua tuh kemungkinannya, bisa jadi tekanan hidup gitu ya. Karena kan segala sesuatu kan sosial media udah kayak panggung identitas gitu ya. Menjadi tekanan hidup lebih besar kepada remaja atau memang menjadi sesuatu yang menguntungkan buat anak merantau masih tetap terkoneksi, terhubung dengan Ibu Pertiwi gitu loh. Silakan Pru. Nah ini gimana nih mau berbagi inspirasinya? Sosial media, apa yang kamu lihat gitu loh di internet, di apa, tapi tidak mengganggu kamu atau mengganggu blueprint kamu, apa tuh namanya, bestek kamu, cetak biru kamu, gambaran kamu dalam kehidupan. Ayo nak. Kalau aku menggunakan sosial media itu untuk marketing diri sendiri. Mau jualan apa, Bu? Bukan jualan diri ya. Diamin dulu, Bu. Dia lagi jelasin dulu. Iya. Jualan telepon gitu ya. Jualan telepon. Lu kan jago bikin telepon. Aku jago bikin telepon. Lanjut. Iya. Cara nge-branding diri sendiri. Bener lu jualan telepon. Gue baru tahu. Lagi ngejelasin Terus. Jadi cara nge-branding diri sendiri isi sosial media aku adalah aku main softball, kehidupan aku di softball di sini. Jadi bisa berbagi inspirasi ke atlet-atlet Indonesia untuk pergi keluar untuk mencari ilmu, balik ke Indonesia untuk berbagi ilmunya mereka. Bukan balik lagi ke teman-teman kakak, cara mereka menggunakan sosial media. Karena teman-teman kakak di sini tuh sangat-sangat baik dan mereka sama sekali tidak, kalau memakai sosial media bukan tipe yang posting mulu, bukan. Iya.
Karena kami juga latihan mulu, nggak ada waktu buat posting, ngapain. Iya, betul, betul, betul. Jadi cara mereka memakai social media itu ke impact ke kakak. Kakak nggak cara mereka Iya. untuk semuanya Kependem suaranya kena sama baju. dah Dah. aku mainkan. Benar, bro. Iya. Jadi cara Lu mereka, ngobrol sama emak lu nih. Mesti. jadi cara, duh, ini Jadi cara mereka, ya. jadi cara mereka menjaga privacy kehidupan mereka itu kakak Ya. mau contohin. Kakak mencoba copy mereka. Oke. Untung ya, alhamdulillah kamu dapetnya teman-temannya yang waras ya. Kalau teman-teman kamu sarap gitu ya, mungkin kamu juga udah sarap kali sekarang. Disuruh pulang sama ibu. Sana lu jualan aja di sini, udah nggak usah sekolah. Kalau di Nih, Kak. sana gila. Bapak mau nanyakan. Bapak, punten Hampura. Ada Cynthia, ada Tante Scooby. Kita mesti kasih Hai, selamat. Sin. Iya, karena Andra udah wisuda kemarin, udah sarjana dari Selamat, Jepang. Iya. Selamat. Nah, kemudian ada berita sedih juga, Kak. Berita sedih, sahabatnya Ibu, Dokter Ali Sungkar, yaitu adiknya Tante Naning, omnya Simes, meninggal karena kanker, gitu ya. Iya, karena Simes itu kan temannya Pru dari kecil. Di lapangan baseball waktu itu, dan Tante Naning juga yang ngebantuin Pru waktu itu untuk bisa terbang dengan surat-surat surat-surat legal notaris negara gitu supaya bisa merantau. Nah, sekarang keluarga ini lagi berduka karena Dokter Ali Sungkar meninggal. Kemarin meninggalnya, Bro. Karena kanker. Berjuang karena kanker, meninggalnya di Belanda. Gitu. Oke, nah lanjut. Kak, udah berapa tahun sekarang? Itu soalnya anjingnya kencang, jadi Bapak harus lebih kencang. 5 tahun. 5 tahun, Kak. 5 tahun. Gini, Kak. 2017. Satu 4 tahun, SMA 4 tahun sampai lebih. kuliah tingkat 2 sekarang. Ya, nih Bapak kamu berikan tips kepada anak-anak yang sekiranya nanti akan ikut serta seperti kamu kayak gini dan tidak melakukan kesalahan. Pastinya kamu kan ada kesalahan-kesalahan ya. Oh, banyak. Supaya mereka banyak kan? Banyak. Nah, kasih tahu coba supaya mereka tidak melakukan kesalahan yang kamu alami. Apa aja? Mulai dari hal yang kecil sampai yang besar. Untuk kalau merantau itu pastiin kamu sudah melakukan research sekolah, lingkungan, tempat tinggal, cara kamu nanti makan, cara kamu nanti bisa nyuci baju, semuanya, transportasi, researchnya harus benar dan harus benar-benar detail. Datang ke tempat itu, rasain dulu sebelum memutuskan, iya saya mau ke sana. Sama seperti ini, tapi ini kakak udah melakukan itu, seperti sebelum kakak merantau, setahun sebelumnya kakak sama bapak kan ke Kanada. Kakak, oke, ini Kanada kayak gini. Oke. Akhirnya mau. Tapi yang pastinya itu research terhadap sekolahnya, secara semuanya, living cost-nya. Research-nya harus benar-benar bisa. Jadi, dan budgeting tuh sebagai anak kos tuh sangat-sangat penting. Oh, betul. Apalagi merantau yang harganya wadidaw, lumayan mahalnya gitu. Iya. Nah, jadi nih kesimpulannya adalah Pak, jawabannya si Pru dan juga buat ayah, bunda, dan di sini banyak anak-anak Indonesia juga yang lagi ngikutin acara ini adalah begini, kalau mau merantau supaya kita kuat mentalnya, tidak kena mental illness, tidak sakit gitu ya jiwanya, adalah pergilah dengan data yang banyak, data yang akurat. Karena kalau misalnya orang pergi merantau nggak pakai data,
itu kayak matanya diikat ditutup, gelap ya, kupingnya disumpel, nggak denger, terus disuruh nyebrang di jalan raya yang mobilnya kenceng-kenceng. Ya ketabrak-tabrak lah gitu hidupnya nanti waktu merantau. Nah kalau udah ketabrak-tabrak kayak gitu, biasanya jiwanya udah nggak sehat karena nggak punya teman atau dapat teman-temannya salah begitu karena datanya tuh tidak banyak. Apalagi kalau merantaunya sendiri. Ini ada yang nanya, Pru memang mau jadi atlet ya karena Pru pergi ke sana sebagai atlet ya gitu loh. Karena kalau ke sana buat jalan-jalan kemahalan. Kemahalan. Ayo Kak, gitu loh. Tambahin lagi Kak. Dan kakak tuh beruntung banget ya pas kakak umur 15 tahun datang ke sini dapat keluarga yang baik-baik, dapat teman yang baik-baik yang seperti Eric, Jessica, teman-teman softball kakak di sini. Tanpa mereka tuh aku tuh datang ke lapangan aja tuh nggak bisa. Kenapa? Kadang ada transportasinya aku nggak punya mobil kan di sini. Mau ke lapangan gimana? Jalan kaki 20 km. Udah ngap-ngapan sebelum kakak tanding. Naik bis sama kereta, naik taksi aja mahal. Naik taksi pun di sini tuh mahal. Bayangkan misalnya mau dari Senayan ke mana ya? Senayan ke Plaza Senayan gitu ya, 300.000. Dari GBK ke Plaza Senayan, maaf, 300.000. Bayangin seperti itu, jadi mahal sekali. Jadi kakak beruntung dapat teman-teman yang baik banget dan kakaknya juga baik ke merekanya. Itu intinya, kalau kamu baik ke orang bakal baik ke kamu. Gitu. Betul, perlakukanlah orang seperti sebagaimana kita ingin diperlakukan, gitu ya. Jadi kalau misalnya mulutnya nggak enak, ya jangan kaget kalau hidupnya juga nggak enak, karena lu pasti nggak dienakin sama orang, gitu kan bahasanya. Jadi ini pengalaman Pru sendiri adalah kalau mau hidup kita enak, enakin dulu hidup orang lain, begitu Kak? Apalagi ke ibu. Hah? Kok gue? Emang kenapa? Apalagi ke ibu, kalau kakak tiba-tiba berantem sama ibu, kakak jamin tuh main softball-nya besoknya jelekin minta ampun. Iya bener, mampus. Ibu rasain. Bro, lagi diomongin. Tahu-taunya emang karena kita kan keluarga yang mulut boleh ngomong sembarangan ya. Di keluarga sini memang bukan keluarga priayi gitu ya. Yang priayi darah biru tuh Gilang gitu ya, keluarga Sunda gitu. Sementara Syahnas kan orang lapangan yang disekolahin otaknya, mulutnya nggak disekolahin gitu loh. Nah jadi kalau ngomong sembarangan, terus kalau anaknya ngomong sembarangan gitu, ya silakan aja asal bisa adu argumentasi dan menang sama ibunya. Berantem nih ceritanya, berantem. Kenceng banget berantemnya. Terus aku cuma ngelihat begini sama Bro. Bukan ibu yang balas. Langsung astagfirullahalazim. Bukan ibu yang balas kamu ngomong kayak begitu. Gitu. Nggak tahu ya. Di lapangan kecot. Tuh, makanya rasain. Begitu teleponnya mati, tapi aduh, telepon lagi Tadi kenapa ya telepon Pak? lagi. Ngomong gitu ya Pak? Telepon lagi, begitu telepon nggak saling diangkat, pada takut. Aduh ini gimana? Alah, bagian bapak deh. Enggak, makanya pas kakak juga mau prapon kan sempet kan, kakak main gitulah awalnya gitu kan, main waktu itu pas sama Jabar nggak keluar batting kakak, terus ibu nelfon, gimana sih Kak? Terus jangan seperti itu, nanti kalau nggak kamu main jelek. Enggak Bu, kakak minta maaf banget loh. Iya. Bu, kakak minta maaf, kakak nggak berani, kakak nggak bakal ngomong kayak gitu lagi. Besoknya kakak main bagus. Betul. Tuh ada Tante Becky nonton. Tante Becky itu juga punya 2 anak perempuan remaja. Jadi kesehatan jiwa itu menjadi sebuah concern dari semua ibu yang memiliki anak remaja. Hai Bek, lagi liburan.
piknik mulu, Mane tanya. Pikniknya ke Bali sekarang. Tanyain Tante Becky berani nggak melepas anaknya? Tante Becky berani ngelepas anaknya lagi liburan tapi ke Bali. Lagi liburan. Saya lagi liburan. Bek, I love you. Nah, jadi nih kenapa Pru kita ngobrol kayak begini ya, Pru ya. Ini juga menjadi sebuah gini loh. Ini logika banget ya, logika banget. Ridonya Bapak sama Bubu gitu ya adalah ridonya Tuhan. Oke? Jadi kalau misalnya kamu bermasalah sama saya tetap ridho bahwa Pru menjadi anaknya Bubu. Oke? Gitu loh. Yang aku tidak ridho apa? Nakalnya gitu. Yang aku tidak ridho apa? Mulutnya, kurang ajar mulutnya. Begitu kan ya? Tetapi sebagai anak, Bubu ini ridho menjadi ibumu. Karena apa? Dengan kalau saya ridho, maka turunlah ridhonya Allah. Gitu loh. Kalau Allah turun ridhonya, maka ada perbaikan di Pru. Bayangkan Bro, kalau aku nggak ridho gitu ya, maka rumah kita udah kayak neraka, tahu kan? Jadi panas rumahnya gitu loh. Nah itu yang aku jaga banget. Jadi walaupun kita berantem nih Kak ya, mungkin supaya kita juga berdua nih tetap sehat jiwanya adalah aku tuh minta maaf loh. Ini kalau lagi sholat ya. Ya Allah maaf ya gitu. Minta maafnya ke Allah nggak ke kakak. Aku minta maaf. Aku minta maaf nggak ke kamu? Minta maaf kan? Iya. Pernah nggak? Atau sering? Atau jarang ibu minta maaf ke kakak? Tunggu. Minta maaf lah. Minta maaf lah. Dia selalu minta maaf. Kalau udah reda, semua emosinya udah reda, ibu pasti minta maaf. Atau enggak ada waktu-waktu tuh dimana ibu tuh pas kakak muda banget, ibu nggak minta maaf, tapi apa yang ibu lakuin, ibu ngasih makan. Nih Kak. Iya. Enggak, gue nggak mau minta maaf. Gue masih marah, masih panas gue, masih apa Asian banget ya. Masih marah, cuma mau nelfon lagi. Coba kamu bapak telepon Pru. Pas bapak nelfon nggak bisa, ngikut marah juga bapak juga. Kok ini? Gini. Ada orang, ini ada. Bapaknya nggak tembus ke adik-adik. Share tuh kakak. Malah dikasih ke adik-adik, malah jadi meledak. Jadi aut-autan. Kenapa jadi aut-aut, jadi benang kusut. Bapak mau ngomong apa tadi? Bapak mau ngomong apa? Nggak gini, tau nggak banyak teman bapak yang punya anaknya seumuran kamu. Dia kalau lagi marah-marahin nih teknologi kayak gini, tiba-tiba cok dimatiin sama anaknya. Wah, dia berani amat anak gua. Jadi kadang-kadang teknologi ya kayak gini membuat tambah lebih marah lagi orang tua. Kadang-kadang kan kalau nggak nelfon tenang aja. Tapi kadang-kadang kalau kita lagi nelfon tiba-tiba dimatiin gitu. Orang tuanya kayak kebakaran jenggot. Betul. Ya iyalah kalau terus anaknya nggak mau nerima telepon lagi. Aduh. Iya, kalau lagi dimarahin in person gitu depan muka, mau kabur kemana nggak bisa, disentul juga antah berantah, aku mau kabur kemana? Ke hutan. Oke, kalau begitu nih, ini ada sekali lagi ya, buat yang baru gabung, hari ini adalah Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang jatuh tanggal 10 Oktober 2021. Nah, jadi bagaimana kita ternyata ada data yang mengatakan separuh dari gangguan mental dimulai dari usia 14 tahun yang sering tidak terdeteksi dan tidak ditangani dengan baik oleh orang tua. Nah, gangguan para remaja seperti depresi, ternyata Pru, ini adalah penyebab ketiga bunuh diri pada remaja. Urutan kedua berkisar di usia 15 sampai 29 tahun. Kakak kan 19 tahun ya, ini range kakak semua nih.
Dan penggunaan alkohol juga obat terlarang pada remaja yang merupakan masalah utama di setiap negara nih, Pru. Nah, apalagi di Kanada, kan beli sesuatu yang terlarang itu sangat mudah ya, nggak kayak di Indonesia begitu. Nah, dan Pru juga pernah punya cerita pengalaman bahwa kenalan kamu juga bunuh diri di usia remaja. Pru, silakan. Untuk ngomong bicara tentang topik seperti ini berat ya, karena salah satu kenalan kakak sempat bunuh diri karena dia depresi. Ya. Jadi yang kakak juga bukan expert ya, Bu. Jangan tanya kakak bukan expert. Yang kakak bisa lakuin untuk teman-teman kakak yang dekat sama kakak selalu mendengarkan mereka, kakak selalu be there for them. Nggak kakak tinggalin. Kalau mereka macam-macam, kakak tuh nggak pernah ninggalin temen, Bu. Teman yang ninggalin lu. Iya, teman yang ninggalin kakak, nggak pernah ninggalin temen. Temen yang ninggalin lu. Backstabbing. Gitu. Iya. Hoak. Iya. Aduh, kaget sih. Lanjut. Tapi tuh kakak tuh nggak pernah ninggalin temennya macam-macam, kakak tuh temenin dia. Kakak dan menggunakan obat yang terlarang, bukan terlarang di Kanada, terlarang di Indonesia, legal di Kanada ya. Biasanya itu orang-orang yang minum alkohol dengan alasan depresi, mereka tuh cenderung tuh bakal lebih gila dan bermasalah. Oh, soalnya ya aku ngerti, Pru. Karena di sini pun tertulisnya begini, remaja yang beresiko terkena depresi dan akhirnya bunuh diri adalah yang memiliki perilaku seks bebas, ugal-ugalan, gangguan pola makan. Ini juga perlu mendapat perhatian dari orang tua karena mereka ingin kurus dengan cara berbahaya. Body shaming, kok gendut ya? Gitu. Itu buat anak perempuan juga rasanya kayak jelek banget. Padahal kalau gue emang digituin ya gitu. Kok gendut ya? Nggak apa-apa. Kalau gue gendut artinya otak gue juga ikut gendut. Artinya otak gue volumenya besar. Jadi gue bisa mikir. Biasanya orang kurus jadi ikut kurus otaknya. Jadi nggak bisa mikir gitu loh. Tapi kan itu nggak bisa ya. Mulut kayak gitu ngejawab nggak bisa semua anak perempuan. Semuanya nggak beda-beda. Iya. Nah, beda-beda. Jadi ceritakan dari point of view sebagai remaja, Bro, mengenai yang tadi. Alkohol, obat terlarang, seks bebas, ugal-ugalan, mungkin juga diet yang gila-gilaan karena pengen kurus dengan cara nggak masuk akal. Ayo silakan. Balik lagi ke sosial media. Oke, itu ya. Parah, Bu. Kakak melihat generasi di bawah kakak. Oh my God, Bu. Itu ini kayak alarm yang not bahaya. Kakak tuh seumur mereka tuh nggak pernah kayak gitu. Lebih muda, makin muda tuh makin ngiyal, makin kacau. Dan generasi yang di bawah kakak tuh potensi untuk bunuh dirinya tuh malah lebih tinggi. Sedih, Bu. Kakak ngeliatnya sedih. Oke. Padahal nih orang-orang anak-anak remaja di lingkungan kamu kan anak-anak imigran kan gitu ya. Kalaupun Asia kan imigran. Biasanya kan mereka lebih open minded karena mereka dari ras yang memang dididiknya ras orang yang terbuka pikirannya. Itu ternyata kasus ini juga cukup tinggi ya. Oh, iya, makanya setiap tahun ada di hari namanya Bell Let's Talk. Apa itu Bell Let's Talk? Di hari itu di raise awareness. Makanya waktu itu sempat kakak pakai topi biru, kalau ibu inget. Iya. Yang biru itu kami membicarakan tentang mental health seluruh Kanada. Bell Let's Talk di sekolah, di kampus, di mana-mana. Nice. Semuanya tuh ngomongin tentang mental health. That's why teman-teman kakak di sini tuh kalau kakak lagi down,
terus kakak ngerasa mental health kakak di lapangan tuh kerasa agak ke bawah dikit, kakak langsung ngomong ke mereka, kakak langsung reach out, karena kakak anaknya seperti itu. Kalau kakak lagi bermasalah, kakak tuh selalu reach out ke orang. Jadi tuh aku nggak gila sendiri. Dan kakak sudah, tim kakak di sini mempunyai sport psychologist. Dan dia juga bilang ke kakak, untuk reaching out ke teman-teman kakak misalnya. Jadi kalau kakak lagi mainnya jelek, kakak langsung tarik temen yang kakak percaya, teammate yang kakak percaya. Hey, aku ngerasa kayak gini. Terus aku jadi kayak lebih, dengan aku berbagi, karena kan ibu tahu sendiri, kakak juga kalau dia ada masalah, kakak juga, bu, gitu kan, kayak ibu kan. Tapi abis itu kakak langsung, gitu. Iya. Karena kalau kakak nggak keluarin, kakak pendem, itu meledak kakak. Makanya biasanya orang-orang yang kakak lihat cenderung mungkin berbeda dengan, kakak bukan psikologis ya, jadi kakak kurang mengerti. Tapi dengan sesuai pengamatan kakak melihat teman-teman kakak yang mereka lebih orangnya suka dipendem, mereka lebih depresi. Daripada orang yang ngeluarin. Baik. Nah, ini juga sebetulnya ya adalah kecerdikan dan ketelitian kita, Pak, untuk mengenali, Pak, jangan dimain-mainin mic-nya karena bunyi krosok-krosok di kuping. Ya. Mana nggak dimainin? Oh iya. Nah, itu menjadi kecerdikan kita tuh, Pak, PR kita. Bagaimana mengenali anak-anak gitu loh. Karena walaupun kita tidak pernah berganti pasangan begitu ya, kan kita kan selalu Pru adalah anaknya Nas dan Gilang, Share anaknya Nas dan Gilang, Mika anaknya Nas dan Gilang. Jadi ibu bapaknya sama, tapi keluarnya juga beda-beda untuk menangani tekanan hidup mereka masing-masing. Jadi yang aku pelajari Pak, itu adalah begini Pak, anak kita 3, walaupun pasangan kita sama, dokternya dokter Nurwansyah, baca kitab sucinya sama suratnya ya, supaya anaknya bagus gitu kan ya, dengan keyakinan kita. Nah, akan tetapi keluarnya beda-beda. Pru, Share, Mika beda-beda caranya untuk mengenali tekanan. Kalau Pru itu anaknya itu introvert setahu saya, gitu ya. Introvert, extrovert, karena ya. Kelihatannya kamu, ayo. Jadi kakak tuh introvert, extrovert. Kakak iya. Malu-malu. Iya. Kalau udah nyaman, kakak gila. Betul. Tapi jangan salah. Kita bisa mengetahui introvert dan extrovert adalah pada saat seseorang menghadapi masalah, Pru. Orang yang introvert ya adalah orang yang bukannya nggak bisa ngomong masalahnya kepada orang lain. Dia bisa ngomong, Pak, tapi hanya bisa dengan satu orang yang dia percaya. Itu, Pru. Orang yang ekstrovert itu adalah orang yang dia terbuka, dia bisa ngomong dengan siapa saja, menceritakan masalahnya, begitu ya. Nah, itu adalah orang yang ekstrovert. Yang ketiga tuh jenisnya tuh orang yang ambivert gitu loh. Yang kayak ketiup-tiup angin deh gitu ya, tergantung situasi bagaimana. Nah, Pru itu adalah anak yang introvert. Kalau Share menurut Bapak, ayo, kan kamu bapaknya. Ayo, introvert apa ekstrovert? Berbeda sekali. Share tuh introvert. Ya, tiga-tiganya kalau ada masalah introvert. Mana aku tuh kalau Mika ada masalah tuh aku harus gali dulu baru dia mau ngasih tahu aku. Betul. Tiga-tiganya introvert, nggak ada yang. Dan menurut kakak tuh mungkin bagusan seperti itu ya daripada kalau nyeritain ke orang yang kita nggak kenal gitu, habis itu nyeritain masalah. I think that's a little. Iya. Iya. Nah, biasanya betul. Anak introvert itu masih untung kalau misalnya ada orang tua yang bisa mengenali pertumbuhan dan membantu anaknya dalam ketahanan mental, gitu ya. Jadi waktu Pru kena masalah, dia adalah anak yang introvert. Contohnya lah, dia pulang ke Indonesia dengan sebuah tujuan, ternyata kan Tuhan tidak pernah berdiskusi sama manusia untuk menentukan takdirnya ya. Ternyata takdirnya waktu dia pulang tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan.
orang yang optimis akan cepat buat masuk ke jurang depresi, betul ya? Dibandingkan orang yang pesimis. Coba deh, atlet yang pesimis kalau menang itu bonus buat dia, begitu ya. Tapi kalau atlet yang optimis, dia cepet banget depresi kalau misalnya yang dia bayangkan itu tidak sesuai dengan takdir yang Tuhan kasih buat dia. Nah, jadi beruntungnya anak-anak introvert ini yang tertutup gitu ya, dia masih memiliki orang tua yang bisa membangun ketahanan mentalnya. Jadi ada suatu, Bapak tahu kan ceritanya ya, hari itu aku lagi mandi, tiba-tiba cuman masuk sangkain penting banget anaknya kecelakaan atau apa, ibunya lagi mandi kaget gitu, udah pakai handuk gitu, buka pintu, ada apa kak, ada apa gitu, pakai handuk. Ibu nggak pakai. Oh iya, terus Ya. duduk di atas WC, terus duduk di atas bukan WC. di WC. Enggak, bukan. Aku ingat banget. Aku tuh duduk di atas laundry. Ya, aku kan duduknya di WC. Oh ya, ibu duduk di WC. Kakak, ibu lagi mandi, kakak masuk aja. Ibu. Iya. Gitu nangis. Terus dia Nggak kuat, gue sangka nggak kuat. apa, nggak kuat. Udah, terus disikat sama ibunya. Iya, disikat. Ini kan pilihan kamu. Ini kan pilihan kamu. Tidak selamanya ibu akan hidup dan membantu hidupmu. Kamu belajar sekarang. Apa yang kamu pilih, selesaiin. Makan. Telan. Udah kak, enggak, ibu tuh kayak, udah kak, nangisnya, iya, udah, nggak bisa stop. Iya betul. Gitu kan? Ngomong sambil Itu juga sama. Iya. Itu juga sama waktu kakak di Kanada juga sama mengutarakan sama Bapak. Bapak kayaknya nih pernah mengutarakan berat tinggal di Kanada. Pernah kamu. Terus Bapak kakak tuh nggak pernah bilang tinggal di Kanada itu tuh ringan tuh, nggak pernah. Kakak ya Iya, apa adanya tapi- berat. Kakak udah tahu itu berat, berat banget. Itu adalah satu momen, ada kejadian di mana tuh kakak cuma butuh bapak untuk diam ngedengerin kakak gitu. Oke, betul. Oke. Betul. Siap. Betul. Jadi Ya. memang ternyata anak-anak tuh kalau lagi depresi, Pak, ada dua kemungkinannya. Dia hanya ingin didengarkan atau dia ingin mendapat jalan keluar yang blind spot, titik buta yang dia nggak bisa lihat. Karena kita yang sudah lebih dulu lahir, punya banyak pengalaman. Teman-teman kita kan, maaf ya pakai bahasa ini ya. Nih yang nonton yang jangan marah nih, bahasanya gini. Teman-teman kita semuanya kan juga sama ya. Dari yang sejadah sampai haram jadah kita punya, begitu nggak? Ya nggak sih? Nah jadi udah komplit yang ada di kepala kita tuh komplit pengalaman. Nah anak butuh itu gitu loh. Jadi memang kita mesti teliti dulu. Ini anak cerita karena pengen dapet jalan keluar, apa pengen membuat kita jadi tong sampah aja. Jadi waktu si Pru nangis-nangis itu Pak, sama aku yang di kamar mandi. Udah nangis ngomong, nggak jelas kan ya suaranya. Terus Bubu bilang begini, kakak, mau nangis dulu apa mau ngomong dulu? Jangan dijadiin satu, nangis sambil ngomong, nggak kedengeran. Gitu. Nggak, itu kayaknya pertama kali kakak nangis seperti itu ke ibu deh. Sering enak aja. Enggak, kakak tuh nangis yang kayak bener-bener keluar, yang sering. Yang lama, tapi yang lama. Sering. Enggak, yang Sering banget. Ada kali 50 kali ada. Nangisnya semuanya karena performance. Pak, ayo Pak. Jadi kalau Bapak pengalamannya gimana? Aku kan udah cerita menangani anak yang masuk mendekati jurang depresi. Nah, that's my kalau Bapak gimana? Ya, kalau Bapak memang kalau saya Pru lagi depresi, Bapak mencoba menenangkan diri Bapak dulu. Itu nomor satu. Karena kalau Bapak mengikuti nafasnya kayak kakak, ikut depresi juga. Gimana kak? Waduh, wah, kan banyak kan orang tua yang begitu. Aduh, terus kamu gimana? Wah, aduh, wah itu kan tambah anaknya tambah depresi. Betul. Kalau Bapak mencoba untuk tenang dulu ke Bapak
ke Bapak dulu nih, Pak. Jangan salah, Kak. Kalau Bapak lagi diam gitu tuh, Bapak mencoba untuk menenangkan diri Bapak. You have to know, gitu. Bapak, sesuatu yang aku tahu kalau lu diem, lu nggak dengar, Pak, yang gua omongin. That's different. Rese. Jadi Bapak, sebetulnya orang tua seharusnya harus menenangkan dirinya dulu gitu. Sebelum kitanya jadi ikut serta dalam emosi anak kita. Gitu. Ah, betul. Karena kita harus membantu dalam momen tersebut. Iya. Itu bisa terjadi, si anaknya itu akan lebih depres. Betul. Bayangkan kalau seandainya kita ikut depres, itu kalau seandainya dimatiin teleponnya, wah itu akan frustasi dua-duanya. Benar. Pernah tuh Ya, gitu kan ke Bapak? Iya. Sering, bukan pernah. Enggak. Sering, bukan pernah. Jadi tuh ya, Nah, iya, menangani Bapak, halo? Ya, Bapak waktu kamu mau pergi, Bapak memastikan sekali untuk tidak terlalu sering depres. Karena sepertinya memang Bapak tahu akan berat. Cuman kan kamu pada saat itu Bapak nggak percaya. Bapak di dalam hati Bapak sih nggak percaya. Gitu. Cuman kan Bapak mesti meningkatkan semangat kamu. Oke, deal, Bapak percaya. Gitu. Padahal pada momen itu Bapak, I don't believe you. Gitu ya. Tapi ya sewaktu kamu mengutarakan betapa beratnya hidup kamu di sana, ya Bapak harus tenang. Masa Bapak tuh kan berat kan? Wah, kan gitu. Ya, bisa-bisa kamu, ya udah pulang berat sekali. Enggak begitu. First, kayak ibu kamu utarakan, that's what you want, eat it. Kan gitu ya. Tapi kita kan mencari solusi. Gimana nih? Pasti problem itu akan banyak sekali. Hari ini ada problem, udah habis, nggak. Besok ada problem lagi, Terus aja, sampai kapanpun juga akan ada problem. Tapi kalau bisa problem itu nggak terlalu yang berat-berat. Kami berdua, ibu sama bapak, kalau bisa problem itu, ya Allah, jangan terlalu berat. Gitu. Karena problem itu akan ada selalu. Pak. Kalau gue doanya kayak lu, gue doanya nggak kayak. Coba ibu doanya gimana? Gue nggak pernah mendikte Allah untuk memberikan kadar berat dari cobaan hidup kita. Gue mah beda sama lu. Nah, kalau misalnya kamu kan begitu ya Pak. Kalau aku adalah Allah. Paling sama ujungnya. Enggak. Allah, aku pasrah. Allah, aku pasrah diberikan cobaan seperti apa. Akan tetapi tambahkan kekuatanku jika memang hal yang diberikan itu berat. Begitu. Aku nggak pernah ngedikte. Jadi itu adalah penambahan bahasa untuk kita lebih kuat lagi. Betul atau tidak? Salah. Nah, jadi kalau misal iya, salah. Jadi semenjak waktu aku kena cancer tahun 98, aku belum ketemu sama kamu, Pak. Lu mah masih sama cewek lain gitu ya. Nah, terus gua udah Ibu sama siapa? Aku tuh udah punya formula karena hidupku itu tidak pernah ringan dalam hidupku, Pak. Kalau lu kan emang anak priayi, Pak, orang tua terkenal, bahasa terjaga, tertata. Nah, aing, wah gila, susah banget hidup gue gitu dari kecil. Nah, jadi aku udah terbiasa dengan treatment kehidupan seperti itu, bagaimana menjaga kewarasanku supaya aku nggak jadi perempuan gila, begitu loh. Dan setiap aku berdoa, aku tidak pernah mengatur, Allah, ulah gitu atuh, kekencengan nih cobaannya, nggak pernah gitu Pak, gitu loh. Karena udah terus dihajar terus sama kehidupan tuh, kena cancer, ibunya meninggal sebelumnya, habis itu bapaknya meninggal, terus gitu ya. Wah, tamparan tuh dalam kehidupan tuh kayak aku tuh babak belur. Jadi aku bilang, oke, aku tidak akan mau mengatur kehidupanku lagi, aku pasrah.
Allah mau ngasih apapun, aku terima. Akan tetapi, mohon ya Allah, kekuatanku ditambah. Mau dikasih cobaan yang berat pun, nggak apa-apa. Tapi kekuatanku ditambah ya. Gitu loh. Aku hanya mohon doa itu. Nah, jadi kalau kayak begitu jadi semakin waras. Itu doa ya, Pak. Itu doaku. Itu kan aku. Masa aku ngajarin kamu berdoa, terserah. Lu mah terserah mau doa kayak apa juga gitu loh. Nah, tetapi kalau aku tuh begitu, Pak. Nah, jadi kalau misalnya dengan dua cara menghadapi kehidupan tekanan aja dalam hidup itu berbeda, Bro. Di sini bisa memperkaya kamu, Nak, gitu loh. Kalau Bubu caranya begini, kalau Bapak caranya beda. Nah, kamu itu kan adalah hasil dari sedikit kebaikan Ibu, sedikit kebaikan Bapak. Sedikit kejelekan Ibu, sedikit kejelekan Bapak. Jadinya lu, begitu ya, Pru ya. Nah, jadi silahkan kamu mencari formula mana yang cocok pada saat kamu menghadapi depresi. Karena ini penting buat kami sebagai orang tua, Pru. Pencegahan itu dimulai dengan memberikan pengertian yang baik. Seperti Bapak tuh tadi, mencegah diawali dengan peringatan awal kepada Pru. Supaya Pru tuh tahu tanda-tanda dan gejala kalau udah mau gila. Begitu. Pru kayaknya udah mau gila. Lu kayaknya udah mau gila deh, Pru. Katanya Bapak kan begitu. Lu kayaknya udah sakit nih, Pru. Gitu kan. Nah, jadi kalau Bapak kan pandai melihat tanda-tanda, kalau Ibu adalah bagaimana Ibu ngajarin kamu membangun life skill, membangun kecakapan hidup kamu sebagai anak, sebagai remaja, sebagai dewasa muda untuk mengatasi depresi ini, sayang. Setuju apa enggak? Kakak tuh kalau tiap kali dapat masalah tuh pasti ngeliatnya tuh, mikirnya tuh, oh, ibu gua tuh pernah dapatnya tuh lebih gila lagi. Kakak ngebayangin perjalanan hidupnya ibu, emak gua gila. I don't know how you survive that, Mom. Tragedy after tragedy after tragedy. Tapi ibu tetap jadi orang sukses. Ibu tuh sukses. Aku tuh dibandingin lu ya mungkin, tapi dibandingin orang masih ada di atas langit. Perjalanan orang kan beda-beda, Bu. Betul. Nah, Pak, ini Bapak sama Pru adalah sebetulnya setipe kalau aku ngelihatnya gitu ya, Bapak sama Pru. Kalau Pru tuh sama dengan ibunya ininya, persistence-nya, gigih, orangnya gigih gitu loh. Tetapi kalau Bapak yang aku lihat itu kan sebagai drummer, Pru juga sebagai softball player, dan sekarang udah menjadi atlet tim di Kanada gitu. Karena olahraga atau olah geraknya Bapak sebagai drummer itu bisa memunculkan endorfin, ya. Dan endorfin itu adalah hormon alami yang bisa membuat kita bahagia. Betul nggak, Pru? Betul nggak, Pak? Silakan, Bapak dulu, Pak. Ya, sebetulnya kalau mencari kebahagiaan kan bisa apa aja gitu ya. Cuman kayak saya diberikan sama Tuhan bermain musik. Memang katanya kalau orang-orang banyak sekali kalau bermain musik itu menjadi bahagia. Belum tentu juga sih ya. Ada banyak yang orang main musik, nggak mau, saya nggak mau main musik, saya mau mainnya apalah. Saya mau baca buku, lebih bahagia saya. Saya lari lebih bahagia ketimbang main musik. Ada banyak yang seperti itu. Jadi mencari kebahagiaan itu memang kita mesti cari gitu. Apa yang sekiranya untuk bisa kita menenangkan diri kita. Ada juga, kami juga musisi juga suka stres juga, jangan salah sangka. Kalau lagi main musik gitu. Mungkin paling stres ya, karena music industry tuh gila. Kakak ngeliat kehidupannya Bapak tuh, you guys are crazy. Iya. Betul. Iya. Iya Kan? Iya. Mau masalah performance-nya, mau masalah income-nya mereka, mau masalah dengan kontrak kerjanya mereka, mau cara bisa ngebangun persona mereka di panggung. You guys are crazy. Aku udah ngeliat cara kalian di back. Kakak beruntung punya seorang bapak, the #1 Indonesian drummer. Jadi kakak melihat
prosesnya. Oh wow, music industry is a very very hard industry. It's a crazy industry. Betul. Iya, kan memang kalau profesional memang pressure-nya beda gitu. Beda dengan sama orang yang main musik di rumah, main drum atau alat apapun sebagai hobi. Iya. Nah, itu beda sekali kan ya. Iya, hey, let's have fun. Memang awalnya fun gitu ya. Sama aja kalau seandainya kayak pelari gitu. Kayak Bapak, let's have fun. Let's run. Cuman kalau aku tuh nggak bisa kalau Bapak disuruh lomba lari nggak bisa. Jadi intinya adalah lakukan sesuatu yang kita cintai supaya ada kontinuitas gitu ya, berkesinambungan terus. Betul. Karena kalau misalnya melakukan sesuatu supaya endorfin keluar dengan olahraga, tetapi kalau kita nggak suka, pasti ya musim-musiman gitu ya, nggak akan terus bersambungan begitu. Ini ada Iya, cuman gini, kalau seandainya kan kalau makan kan bisa jadi endorfin juga. Saya suka makan sop kambing ya, itu bahaya kan maksudnya. Itu kan orang kan ada orang yang suka ada yang mungkin saya mengutarakan saya jadi senang gitu. Beda jalur omongannya, beda jalur. Iya, antara makan sama gerak tubuh dan tertawa. Nah, gerak tubuh, iya. Ini ada Mama Tia. Ini Cynthia Lamusu. Hai Mama Tia. Hai. Nah, Mama Tia ini punya anak kembar, Pru. Iya, dan ini keluarga orang lucu-lucu. terkenal. Cynthia Lamusu. Iya, Mama Tia. Nah, Pru, apa yang mau disampaikan, karena Mama Tia juga pasti akan banyak dapat inspirasi dari Pru untuk membesarkan buah hati kembarnya ini. Bahwa ternyata untuk menghabiskan waktu 30 menit berolahraga itu bisa menghasilkan endorfin dan memunculkan rasa bahagia. Nah, jadi silakan Pru. Tapi kan nggak semua orang sama kayak bapakmu bilang gitu. Orang belajar musik nggak semuanya akan jadi musisi. Orang olahraga, nggak semuanya endapnya tuh menjadi endapnya ya, Pak. Ya. Olahraga. Silakan, Bro. Kakak juga pas awal main drum sama Bapak, iya kan? Awalnya kan kakak fun, main drum tuh fun. Bukan berarti kakak bakal jadi drummer. Kakak kalau disuruh main drum juga sama Bapak sekarang untuk fun, untuk kayak Kak temenin Bapak manggung ya, manggung bareng sama Bapak. Ayo aja. Itu kan kakak seneng. Kakak tuh tipenya tuh anak yang bisa dibilang bisa semua ya. Maksudnya bisa semua tuh bukan yang specialty-nya satu aja. No. Kakak tuh generalis. Generalis kakak tuh bukan spesialis. Kakak main softball, oke, seru. Kakak kan juga sebelum softball kakak bisa main taekwondo, aku main badminton, main bola, terus yang golf, main golf. Saya bilang lagi, kalian bayangin gak sih? Aku pernah les catur pun aku lagi ikutin. Tapi lu kalah sama gue. Anak buahnya Om Utut bisa dikalahin sama bubunya. Soalnya kalau misalnya dia menang nggak dapat duit jajan dari gue. Lanjut. Jadi itu aku melakukan semua itu dengan alasan kalau satu gagal, ada yang lain. Oke. Jadi itu yang membuat kakak waras juga ya. Kakak tuh bukan tipe misalnya nih, at the end of the day, kakak tahu softball itu bukan untuk selamanya. Kakak tahu itu. Saat kakak lagi stres sama softball, apa yang kakak lakuin? Kakak nulis. Kakak biasanya nulis. Kan kalau kakak lagi stres gitu kan nulisnya tuh kayak, gila ini hari ini, kayak gitu loh. Atau nulis journal, atau apapun yang bisa ngebuat take my mind off that gitu, take a break, untuk balikin
rasa bahagianya kakak, rasa netralnya kakak, baru kakak dive in ke softball lagi. Itu kakak. Oke. Sebagai cucunya Ramadan KH ternyata bisa nulis begitu ya, mengeluarkan emosi sehingga level emosinya menjadi positif. Ya bisa nulis. Waktu itu Madania aku se-Bogor nih, peringkat 2. Lumayan. Se-Bogor, Iya. umurnya yang paling melawan yang senior peringkat 2. Not bad. Oke. Nah, jadi ini apa yang disampaikan oleh Pru dan disampaikan oleh Gilang, ternyata pada saat ini kan saat pandemi yang kita tidak tahu ya berakhirnya kapan. Dan orang tuh banyak banget yang mengalami depresi pada saat pandemi seperti ini. Orang tua yang depresi seperti getok tular, Pygmalion effect gitu ya, anaknya juga kesetrum, ikut depresi. Nah, jadi kalau misalnya mau ada perubahan, pada saat kita memperingati tanggal ini nih, Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, adalah kita dulu yang mesti dibetulin. Ilmu yang saya tahu, saya tuh udah sering kali ya berada dalam situasi yang harusnya membuat saya itu depresi berat gitu loh. Akan tetapi ternyata bergerak. Kenapa tadi saya mengeluarkan tentang diskusi bergerak, badannya mesti bergerak selama 30 menit. Bayangkan kalau misalnya kita lagi sedih, depresi, terus kita duduk, lalu nangis, lalu termenung, terus kita tahan nih 1 jam kayak begini terus aja nangis, maka itu akan lebih depresi lagi, kesedot banget energinya. Kenapa orang mesti bergerak badannya? Karena dengan bergerak ternyata ada sebuah penelitian yang menuliskan ternyata dalam 30 menit bergerak, endorfin tuh keluar, sor. Nah, endorfin itu adalah hormon yang Tuhan kasih buat manusia, menjadi kita merasa bahagia. Anda pasti paham nih omongan saya. Anda yang suka jogging, ya kan? Anda kalau habis jogging kan langsung nyaman kan, zeng gitu ya, karena endorfinnya lagi keluar. Atau misalnya kita yang lagi olahraga. Atau Pru misalnya habis selesai dari lapangan. Betul ya Pru? Karena itu bergerak gitu loh. Kemudian Gilang gitu, karena Gilang drummer, kan lu nggak main suling ya, cuman begini-begini doang begitu ya. Nah, itu kan bergerak semua badannya. Jangan doang, jangan dibilang doang loh, kesian pemain suling. Susah. Iya. Aku tuh bukannya doang dalam arti kata membuat mereka rendah dibandingkan drummer. Salah. Betul. Salah. Saya itu malah cemburu sama istri-istri pemain suling, ya. Karena menjadi istri drummer itu ngelihatnya repot banget lakinya. Udahlah peralatannya banyak, berat. Posisinya ditaruh di belakang lagi nggak kelihatan. Begitu ya. Tapi gini, tiap kali nonton konser Bapak tuh jauh. Tapi suaranya paling terdengar. Ya terserah lu lah, Pak. Iya. Karena Bapak Lanjut diskusi. Dengar karena solo drum Bapak tuh lama banget, bisa 3 jam sendiri. Itu hiperbolisme, Kak. Lu kalau ngomong mesti valid. Nggak ada solo drum. Solo drum 3 jam tuh nggak ada. Penonton pulang. Ibu juga bilang, Pak, ini solo drumnya kelamaan. Iya. Tapi lu jangan hiperbolisme bilang 3 jam, nggak mungkin. Orang tuh kalau ngomong mesti valid. Berapa menit, Pak? Paling lama? Sejam. Bapak berapa paling lama solo drum pernah dalam hidup Bapak? 1 hour. Nah, benar. 1 jam aja. Edan lama banget. Iya, lama banget. Nah, coba kalau pemain suling, iya nggak? Bawaannya ya cuman suling. Posisinya nggak mungkin di belakang, di depan. Begitu kan ya? Gak ada dia solo suling. Nah, mana ada solo suling? Kan bukan solo drum. Solo suling 1 jam. Kan enggak ya? Gitu loh. Jadi aku suka cemburu sama istri-istri dari pemain suling. Kayaknya hidupnya mudah banget nyiapin suaminya kalau mau manggung. Begitu kan ya? Suling. Iya nggak? Nggak
Nggak perlu kru. Nggak perlu kru, udah cuma bawa suling doang. Oke, Oke, lanjut ya. Bapak keren ada kru gitu kan Iya. keren kayak ada bodyguardnya sendiri. PI namanya, krunya. Bodyguardnya PI. Kalau ngomong nggak jelas si PI. Berapa? PI. Ya Bu, Gilang mana? ya Bu. Apa lu ngomong apa? Gue nggak dengar lu ngomong apa. Gitu. Mang PI orang paling setia sedunia. Nah, udah ya, lanjut. Kenapa mesti ngomong begitu? Bergeraklah badan kita. Jika Anda depresi, kalau Anda melihat buah hati Anda sudah mulai depresi, suruh mereka bergerak. Apapun yang mereka, tadi Gilang udah bilang, suruh ngerjain hobi yang mereka suka. Karena itu langsung mereka senang gitu ya Pak ya. Jadi kalau yang suka masak, yo masak. Yang suka olahraga, olahraga. Yang suka ajojing, gila ketahuan banget gue tua ya bahasanya ajojing. Nah itu tuh lakukan, pokoknya yang penting badannya tuh bergerak. Karena dengan badan yang bergerak akan membuat kita bisa memperlama untuk masuk ke tingkat depresi yang lebih parah. Nah tadi Gilang juga mengatakan adalah membaca. Begini, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, ini inspirasi dari kami adalah baca sesuatu yang lucu-lucu. Nonton yang lucu-lucu. Filmnya tuh yang komedi karena ketawa. Ternyata Bapak, dengan kita bergerak, kalau nggak suka bergerak, malas bergerak ya, diganti dengan banyak tertawa. Karena itu kita hal-hal yang lucu yang kita ketawa gitu ya, itu akan membuat dosis endorfin kita itu jadi banyak banget. Setuju apa nggak, Bro? Setuju. Hahaha. Setuju. Ada contoh apa? Kalau lagi tiba-tiba sesuatu yang kakak tidak jalanin, yang kakak plan, yang kakak rencanain tidak jalan, udah ketawain aja kakak kadang. Kakak terus nggak bisa ngapa-ngapain. I can't do anything anymore karena emang faktornya yang di luar, yang bukan sesuatu yang hal yang tidak kakak bisa kontrol. Kan control what you can control kan. Ternyata faktor yang tidak jalan adalah faktor luar. Ya udah ketawain aja. What can I do? Iya. Pasrah, udah. Betul. I gave my best. That's the best thing I can do, and it didn't happen. Just laugh it off. Yeah. Setuju. Bapak, pengalaman pribadi Pak, bagaimana berkumpul dengan orang yang berauranya tuh positif akan menjadi obat yang baik buat kesehatan mental. Sok gerak Pak, silakan. Pokoknya kalau Bapak tuh kalau seandainya ada yang kira-kiranya yang negatif ya, Bapak mencoba cara berpikirnya selalu Bapak bikin positif. Karena kalau kehidupannya berpikirnya yang negatif. Perempuan apa lelaki? Nah kan, jadi funny kan? That's lanjut. Anyway, ya kalau Bapak sekarang ini udah menambah umur. Kalau hal yang negatif, Bapak cari positifnya selalu. Sehingga kita akan berpikirnya kakak baru belajar sehat. Kakak baru belajar di kelas kuliah kakak itu namanya reframing. Find another perspective. Reframing, terus cara Bapak tadi bilang membuat sesuatu yang jelek jadi bagus, itu namanya countering. Jadi Bapak tuh shifting paradigm. Ya, terus satu lagi namanya thought stoppage. Thought stoppage itu adalah udah mulai ke negatif, stop. Gitu. Itu yang ngebuat kakak tuh belajar ini di kelasnya sport psychology. Jadi cara untuk bisa mengenhance performa kakak di lapangan gitu. Jadi yang Bapak ngomongin itu adalah valid, udah ada buktinya. Udah ada research-nya. Betul. Sip. Ya, kalau Bapak sih mungkin kalau Bapak di dunia musik, a wrong note can be a good note. Itu.
Note yang salah And then, bisa jadi note yang itu salah menjadi note yang bagus, yang paling bagus dan paling terdengar. betul. That way. Hebat Bapak. Beruntung loh Pak, aku punya suami kayak kamu. Jilat. Siapa mau mangga, Bapak kasih mangga nih. Jilat. Orang tua aku. Oke, dah yuk kita tutup. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak dan Pru. Dan juga semua yang sedang menyaksikan ini, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, Ayah, Bunda, semuanya hari ini sekali lagi adalah Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang tepat jatuh tanggal 10 Oktober 2021. Maka kita ini semua punya bakat untuk jadi orang gila. Itu dulu ya. Saya pernah ngobrol dengan dokter ahli kejiwaan yang bagus sekali dari Jogja mengatakan hal ini dan buat saya itu nancep banget di saya ya. Tahukah kamu Syahnas bahwa setiap orang punya bakat jadi orang gila? Bedanya adalah ada yang bisa mengendalikannya sehingga tidak kelihatan kegilaan tersebut, ada yang tidak memiliki kemampuan pengendalian sehingga kegilaan itu mengganggu kepada orang lain, begitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan hari ini obrolan minggu di pojok Syahnas antara dua orang tua kepada putri sulungnya yang harusnya dengan usia 15 tahun sudah sangat dekat dengan unsur-unsur depresi itu bisa membawa inspirasi buat Anda, gitu ya. Jadi bagaimana mengelola depresi, Pru juga sekolah di sport, mengenai psychological sport, tentang mengolah depresi untuk menjadi energi. Nah gitu ya, dan mudah-mudahan itu bisa digunakan. Kalau saya menutupnya itu adalah bagaimana cara mengendalikan depresi, itu adalah soal kepercayaan diri. Setiap saya depresi dalam kehidupan saya ketika saya kehilangan orang-orang yang saya cintai atau kehilangan sebagian kesehatan saya begitu ya karena kanker, yang saya lakukan adalah saya selalu bikin kekuatan saya apa? Saya bikin deret ukur kekuatan saya ini gitu ya. Kemudian ketakutan saya apa? Saya tuh mesti mengenali dulu, jangan-jangan saya cuma bilang takut, tapi saya nggak kenal apa ketakutannya. Saya bilang saya bisa, tapi saya nggak tahu potensi saya apa. Nah itu saya juga bikin deretnya, dihitung sama saya. Ketakutan saya apa. Nah kemudian coba bandingkan yang positif dengan yang negatif. Kekuatan dengan kelemahan yang kita takuti. Kemudian baca. Untung saya orangnya gigih. Ketakutan, nggak punya duit misalnya. Untung orangnya saya gigih. Karena kegigihan, maka insya Allah saya bekerja, maka saya nggak perlu lagi takut untuk kekurangan duit. Nah begitu ya. Jadi itu cara kita untuk bagaimana menumbuhkan rasa kepercayaan diri kita. Tapi selain itu, penutup dari saya adalah gini. Mau hidupnya enak, selain tadi Pru udah mengatakan di awal enakin dulu hidup orang, baru hidup kita enak. Kalau Gilang tadi mengatakannya adalah bagus banget. Saya pemain drum, bisa jadi note yang saya pukul salah. Tapi kemungkinan note yang salah itu malah yang terdengar dan bisa menjadi note yang sangat baik pada saat saya solo drum. Begitu ya bahasanya. Nah kalau saya nutupnya adalah, karena saya dulu anak fisika ya. Jadi saya bikin gini. P sama dengan F per A. Masih ingat pelajaran SMA dulu? Ya. Tekanan sama dengan gaya per luas alas. Jadi, jika Anda hidupnya banyak banget tekanan, sementara badannya belum bisa banyak ilmu, gitu ya. A itu kan artinya kan luas penampang. Kita kan artinya ya. Belum banyak nih ilmu kita, belum canggih nih kita. Tapi kita ngerasanya, kok tekanan hidup saya banyak banget. Iya, soalnya kita kebanyakan gaya dalam hidup kita. Begitu. Jadi, supaya hidupnya nggak banyak tekanan, jangan banyak gaya. Jangan banyak gaya.
Kalau belum bisa jangan banyak gaya, nanti hidupnya penuh dengan tekanan. Terima kasih banyak. Saya Syahnas Haq, Gilang Ramadan dan Christine Ramadan. Salam cinta dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama sayang. Bapak, I love you. Alah. Amin. Ya. Dah. Amin, bro.